Sepenggal cerita tentang keping-keping pulau di timur Nusantara dan bagaimana manusia hidup di alam yang disebut-sebut sebagai serpihan surga. Bentang Kepulauan Maluku hingga Kepulauan Banda yang terbentuk dari rangkaian evolusi geologis melahirkan dua wajah alam. Keindahan dan kekayaan alam di satu sisi wajahnya yang cantik dan bencana alam ketika wajahnya muram menjadi sisi lain. Predikat laut terdalam dengan gunung api aktif di Kepulauan Banda menjanjikan kekayaan hayati laut dan kesuburan di bumi Banda. Dengan segala keindahan dan kekayaan alam di Kepulauan Maluku, warga tetap harus sadar dan memahami alam tempat mereka tinggal. Wilayah Maluku Tengah yang identik dengan topografi perbukitan dengan potensi ancaman banjir longsornya sedikit berbeda dengan sebuah kawasan yang juga masih masuk administrasi Maluku Tengah. Inilah Kepulauan Banda. Kepulauan yang berjarak sekira 5 jam dari Ambon menggunakan kapal cepat, terdiri dari pulau-pulau yang legendaris. Beberapa torehan sejarah dunia berasal dari Kepulauan Banda. Ya, dunia akhirnya mengenal tempat asal rempah yang menggegerkan dan diperebutkan negara-negara Eropa bernama Pala. Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Run adalah pulau yang subur penghasil utama buah pala. Namun Kepulauan Banda yang indah dan cantik ini tidak lepas dari intayan bencana alam. Gunung Api Banda adalah satu struktur tubuh gunung api di Kepulauan Banda yang masih aktif. Selama kurun 4 abad terakhir, Gunung Api Banda mengalami 24 kali erupsi, termasuk yang berlangsung pada 9 Mei 1988 silam. Erupsi gunung api pada 9 Mei 1988 sangat dirasakan warga di Pulau Ai. Jadi pada saat gunung api meletus itu tahun 88, kita masyarakat Banda, khususnya Pulau Ai, itu cukup panik, Pak. Karena begitu gumpalan asap yang begitu tinggi, kemudian dia akan, karena itu dipengaruhi oleh angin timur, karena posisi Pulau Ai itu berada di sebelah timur, maka angin itu berembus ke timur, jadi orang semakin takut begitu. Orang mau lari begitu. Pada saat itu orang berhemburan di jalan-jalan. Kemudian ada yang lari terpencar ke kebun, ada juga yang lari ke tempat sekarang yang dikenal sebelah panti atau zona lindung dari konservasi. Semua berteduh di situ, semua berlindung di situ. Gempa berkali-kali, bahkan satu hari itu sampai ratusan kali. Sejak erupsi terakhir gunung api 28 tahun silam, masyarakat Pulau Ai dan pulau-pulau lain di Kepulauan Banda menatap satu potensi alam selain rempah. Pulau Ai yang berjarak sekira 12 km dari Gunung Api Banda mempunyai magnet kuat wisatawan, yaitu keindahan pantai dan bawah lautnya. Jadilah warga Pulau Ai menghidupkan kembali tata kelola adat yang disebut dengan nama Sasi. Sasi diterapkan dalam banyak hal terkait dengan perlakuan pada alam baik di darat maupun laut. Sasi pada wujudnya adalah tindakan konservasi yang dilakukan secara adat.
Salah satu usaha yang menjadi bagian dari SASI adalah menetapkan zonasi laut sekaligus larangan melakukan aktivitas di beberapa titik pantai dan laut di sekitar Pulau Ai. Warga khususnya dari kalangan muda telah mulai menginisiasi proses pendataan sekaligus melakukan patroli untuk menjaga laut Pulau Ai. SASI itu di laut, sedangkan yang sanksi itu di darat. SASI terkait dengan hasil-hasil yang ada di laut. Kemudian sanksi itu terkait dengan daratan atau kebun pala. Pendataan zona inti ini untuk melihat perkembangan jenis biota laut yang dilindungi atau yang di-SASI. Well, this region of the Banda Islands is the second most biodiverse in terms of marine biodiversity in all of the Coral Triangle area, second only to Papua and Raja Ampat. So it shows that there's more than 600 species of fish here. And so efforts to ensure sustainable development of the marine resources are very, very important here, because if you can succeed in Banda, it'll make a difference not only to Indonesia but to the world because of this incredible biodiversity that exists here. Gugusan Kepulauan Banda terbentuk dari letusan purba Gunung Lontor. Pulau Gunung Api Banda adalah generasi keempat dari Gunung Purba Lontor. Sebelum letusan Gunung Api tahun 1988, Pulau Gunung Api menjadi rumah warga yang tinggal di sekeliling Gunung Api. Walau gunung api masih aktif, namun gunung dengan ketinggian 656 meter ini menjadi tujuan pegiat alam bebas menikmati saujana Kepulauan Banda dari puncak. Hal penting yang harus disadari para pegiat alam adalah bahwa Gunung Api Banda adalah gunung api aktif. Jadi di Banda kita sudah membentuk relawan, kemudian di sana juga gunung api rawan bencana gunung api, kita telah siapkan rambu-rambu bencana di sana. Nah, kita sudah pasang awas daerah rawan gunung api. Kita juga sudah pasang petunjuk arah evakuasi. Ketika terjadi bencana, misalnya tsunami misalnya, petunjuk arah evakuasi kita sudah pasang. Di Banda misalnya, di Nera kita sudah pasang, di Lontor kita sudah pasang, dan ada beberapa desa juga, beberapa negeri di sana kita sudah pasang. Seperti inilah wajah permukaan puncak gunung api. Uap panas masih keluar di banyak titik di puncak, terutama kawah utama gunung api. Letusan gunung api tahun 1988 silam mengakhiri masa tenangnya selama 86 tahun. Erupsi menghasilkan lubang letusan di 4 titik yang membentuk busur berarah utara hingga selatan. Arah angin ke barat membuat Pulau Neira terbebas dari endapan abu vulkanik. Lava yang keluar dari sisi utara berasal dari rekahan di Kampung Batu Angus, luruh hingga ke laut. Letusan Gunung Api Banda memberikan dampak yang baik bagi alam di bawah permukaan laut Banda. Karang dan tumbuhan laut tumbuh lebih indah dan lebih cepat dibanding tumbuhan laut di luar Kepulauan Banda. Kepulauan Banda dengan gugusan pulau-pulau yang dihuni manusia, yaitu Pulau Banda Besar, Pulau Neira, Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Pisang, Pulau Ai, sejatinya adalah kawasan yang rawan bencana. Namun, pesona alamnya menyuguhkan pemandangan pantai dan laut yang sangat indah, tersusun secara alami. Demikian pula berbagai jenis flora termasuk pohon pala, anggrek, dan flora lainnya adalah juga merupakan hasil suksesi alami.
Inilah yang menjadi alasan manusia harus berharmoni dengan alam. Harapan selalu tersemat pada diri setiap orang, bahkan yang tinggal di kawasan rawan bencana. Namun, harmoni antara manusia dan alam membuahkan kesadaran akan kewaspadaan. Begitu pula evolusi kesadaran yang melahirkan kearifan lokal.